Kenapa? Aku panik. Kamu panik. Aku panik. Paniknya kenapa? Kan biasanya kalian tahu kan, Ya. om aku yang ganteng-ganteng datang ke sini. tahu. Hari ini juga akan kedatangan om aku. Om lagi. Om lagi. Iya. Omnibus Law. Aneh. Kalau bisa dia nggak usah kesini lah ya. Ini om kamu lagi? Iya, tapi om yang ini tuh sebenarnya dia tuh, aduh, di keluarga tuh udah kan ayahku. Ini ayah nih. Ini ayah. Thomas Jorgi. Mas Jorgi. Sultan Jorgi. Nah, gitu kan. Terus siapa lagi sih udah kemarin? Ari Wibowo. Nah, Oke. sebenarnya ada nih Vicky Prasetyo. Om kamu juga dari ayah kan? Tapi udah dicoret sama kartu keluarga. Gara-gara apa? Udah Uang. Pembangkang. Dia suka bikin masalah di keluarga. Lalu bermasalah. Iya. Kalau om lu kan ganteng, anteng. Ya. Gitu kan. Ganteng, berkarisma. Iya. Oh. Wah, ada Bill tuh. Salah lagi tuh. Ada Bel. Ada Bel. Ada pemain bola. Siapa? Gareth Bale. Buka dulu. Udah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cari keponakan saya di sini yang bernama Kaike. Apakah dia ada di sini? Kaike. Apakah dia ada di sini? Kaike ada nggak Kaike ya? Oke, Bang Faiki mencari Kaiki. Kaike. Oke, kayaknya Kiki ada di dapur. Di dapur. Iya. Coba saya mau tahu anterin bisa dan Oh, oh. Tete, sana. Kita anterin ke DPR. enggak dong beda. Dapur. Dapur. Paman. Kayak lakinya bibi lu. Kan kalau aku panggilnya Om Ari Wibowo. Ya. Ini paman. Paman. Kemarin paman datang. Pamanku gagal nyalek. Paman. Mas Salim ketemu gitu loh. Om ngapain sih kesini? Ya aku mau nengokin kan, nengokin ke. Pasti mau ada dana kampanye. Jangan mau Enggak Ki. dong, mau nengokin keponakannya. Karena ada undangan yang lebih penting dan informasi yang lebih penting. Apa? Undangan apa dan informasi apa? Bukan tentang politik dan lain-lain. Tapi sebentar lagi, Alhamdulillah. kamu akan punya tante baru. Kiki bakal punya tante ke-27 loh ini. Banyak sekali. Aku aja kan 25 belum hafal siapa. Udah ganti lagi. Ya tapi kan yang penting kita udah ketemu seneng dong sekarang. Seneng nggak? Iya, tapi sekarang ada berita apa nih tentang paman nih yang baru? Memang kalau mau ketemu paman harus nunggu berita dulu. Pasti ada. Kalau dulu juga kan apa aja bisa dilakukan kan. Iya. Kalau sekarang paman udah bukan seperti itu lagi. Lalu apa yang paman suguhkan untuk Indonesia sebagai Iya. paman yang baru ini? Yang pasti paman itu selalu akan menjadi contoh. Contoh itu nggak harus selamanya menjadi yang baik. Dalam rumah tangga saat paman gagal, mungkin paman seperti quote-nya. Ada kuat boleh. Iya. Silakan boleh ke. Dari siapa quote saya paman? Ini penemu tenda hajatan dari Finlandia. Dia. Haji Gudjansen. Dia, Ada. dia pernah Apa bilang berkata? bahwa jadilah dirimu seperti lilin yang membakari sekitar untuk menerangi sekitarnya. Jadi kalau paman sebagai contoh yang salah, yang penting ingat selalu menjadi contoh yang benar buat orang lain yang melihatnya. Filosofinya seperti ini. Paman ngomong banyak quote. Ya. Yang aku ingat cuma 2. Apa? Nyalon lagi, kawin lagi. Ya. Udah. Sama aja ya. Beritanya itu ya. Iya, sekarang katanya paman juga lagi mau nyalon. Iya, nyalon Ya, lagi. Jadi apa sih paman? pengen menjadi second header. Second wakil. Iya. Second head. Kan head Pimpinan, ya. kepala. Kepala. Second Second header. kepala dua. Kepala bekas. Iya, second kepala bekas. Kepala kedua. Kepala Iya. Kedua. Artinya? Mau jadi insya Allah mudah-mudahan calon wakil bupati di Kabupaten Pemalang. Pemalang. Calon pemimpin anak Pemalang. Paman, boleh sambil dulu kayak paman. Paman capek. Ada minum-minuman kali ya? Minum ya. Tapi kalau paman nggak bisa minum-minuman yang cair ya? Apa? Minumannya? Minuman yang keras ya? Apa tuh? Es batu. Ya. Paman. Di mana? Silakan duduk paman. Silakan paman duduk. Saya mau minum dulu ya. Jadi paman ini sudah akan
maju kembali. Insya Allah. Untuk kesekian kali. Ya. Ya, meyakinkan warga Pemalang untuk memimpin daerah mereka. Siapa? 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 Siapa yang ditipu lagi nih? Ya kan kita punya tujuan baik. Tujuan baik. Misi kemanusiaan. Iya. Ya, siapa tahu ya dari gagal-gagal kan pasti ujung-ujungnya juga siapa tahu ada harapan. Betul. Saat orang berjalan di lorong yang gelap, pasti akan ada ujungnya. Saat orang mungkin berjuang banyak gagal dan jauh dari kemenangan, suatu saat pasti akan menjadi juaranya. Akan ada suksesnya. Pokoknya. Kita bacakan dulu ya. Track Silakan. record paman aku Track luar record. biasa sekali loh. Silakan. Mentalnya tuh baja. Dan Membanggakan. pengalamannya udah banyak. Iya. Ya. Pengalaman pertama tahun 2012. Iya, Ki. Pemilihan Kades Desa Karang Asih Cikarang Utara. Betul. Utara, betul ya. 2017. Betul. Pemilihan Wali Kota Bekasi. Betul, Walkot. 2019. Pemilihan Legislatif Jabar Dapil 6. Betul. 2024 pemilihan legislatif Jabar Dapil Dapil 5. 5. Alhamdulillah Dapil 6 juga ya, Kota juga. Bekasi. Ya. Iya. Alhamdulillah semuanya Gagal. Ada informasi yang Gagal salah. diproses. Informasi yang salah. 2019 tuh nggak jadi. Oh nggak jadi. Dan wali kota Bekasi juga waktu itu sempat nggak jadi. Gitu. Oh berarti baru mau. Baru mau sekarang untuk Kalau sekarang terjun ke fix eksekutif. Nah, kalau sekarang Iya yang Cawabub. ya udah, kan udah sampai di saat gladiator, udah sampai di tanah Pemalang. Gladiator. Maka tidak akan ditarik kembali untuk Oke. pulang. Jangan sampai. Tapi pesan saya Paman terhadap Paman nih yang sudah memilih untuk Ya udah. Kenapa sih? Ada ya jus kayak begini warna. Ada. Jambu, sumpah Ini beneran. jus jambu kalau mau wortel. Saya irisin dulu. Disiapin teh. Dari sana disiapin. Satu. Oh. Keren banget. Ini jus jambu bukan sembarang jus. Jambu. Iya. Cakep. Jambu ini adalah singkatan Apa tuh? dari janji-janji busuk sang penjabat yang melupakan rakyat. Nggak bisa ganti jus mangga nggak gitu. Langsung gak enak ya? Jambu, janji-janji manis bupati. Aduh, kalau ngomong bela diri. Silat kali ah. Tapi soalnya kemarin sempat beredar juga, katanya 2024 ini mau jadi calon bupati di kota apa? Bukan Pemalang tapi apa? Apa tadi tuh? Sulawesi. Oh iya. Iya. Ada kenapa jadi Gorontalo. Bukan Iya. ada kota di kota itu Bukan. lupa. Kan kalau kita itu Iya. selalu apa ya? Maksudnya banyak orang untuk mengajak diskusi untuk menawarkan. Ya, pasti banyak yang nawarin tuh. Ya, ini cuma kita kayak ngeriset lah semua daerah dan termasuk Pemalang ya salah satu yang kita akan tuju gitu. Kenapa memilih Pemalang daripada ada Iya. ke Gorontalo? Kenapa? Saya lebih suka membabat rumput, membentuk fondasi dari awal dengan kesulitan dan keringat membangun rumah Ketimbang? daripada saya harus menjadi tamu di istana orang lain. Pemalang adalah salah satu daerah ya dengan luas 1.134.431 meter persegi. Dari kapasitas populasi penduduk sekitar 1.800.000-an sekian ya. Itu yang harus diperhatikan dengan daerahnya yang tidak mampu berkembang secara masif. Iya. Berarti butuh seseorang untuk menangin ini menjadi lebih baik lagi. Dan kata-kata ini dia ucapkan waktu dia maju ke Bekasi. Jadi masih template. Masih template. Depok. Tinggal diganti luas wilayahnya Iya. aja Iya. dan Lebih banyaknya baik penduduk. bangun fondasi duduk tempat baru daripada di istana itu. Istana itu kemarin juga ada yang ngomong gitu juga. Omongannya kayak nasi bikin diabetes. Apa nih aku pusing nih sebagai om Nah. kamu kan, Kenapa, sebagai Bang? paman Paman, kamu. silakan. Kenapa? Setiap aku turun kemarin, Ke Pemalang. ya, dikasih tahu, wah Pak Cawabub kita nih, udah ada nih, ibunya mana ya, gitu. Terus jalan lagi baru berapa langkah dikasih tahu, jangan-jangan nanti itu ya yang jadi ibu bupati kita, gitu. Siapa? Siapa yang ada di sana? Jangan membuat warga Indonesia penasaran. Jangan bilang Ibu Mega. Ada teman aku, Mega. Oh, Mega Salsabila. Mega Salsabila. Oh iya, iya. Jilbab ya. Janda Mega Salsabila. Iya. Ya kan? Iya, tahu. Komika pakai jilbab dia Iya, janda. Mega. Enak ya kalau seniman tuh bisa bercanda luas, gitu ya. Kalau kita pengen bercanda, ya rekom ada di sana. Janji apa sih yang Bang Vicky tawarkan? Tapi kita punya VT-nya. Ada memang. Tapi beliau nggak bisa ngelak lagi paman aku nih. Kita punya nih. Inilah janji. Gak nyangka sekarang Bang Vicky. Gue kenapa sih? Enggak Bang Vicky. Iya. Gak nyangka udah lama stand up kayak gitu.
Penjelasan. Jadi Gimana? Silakan. Orang itu diakui dan tidak diakui secara kita tarik nasional ya. Pemalang itu banyak orang nggak tahu letak posisinya di mana. Ada yang bilang Jawa Timur, ada yang bilang di mana sih, di mana sih. Kan berarti butuh exposure untuk memperkenalkan minimal daerah Pemalang. Saat kita bicara, oh jalan nanti akan saya perbaiki, ya atau fasilitas pembangunan akan saya perbaiki dan lain-lain. Kan itu masih dalam proses janji ya. Tapi kalau apa yang kita punya minimal dari diri kita sendiri bisa kita keluarkan, ya, atau bisa kita berikan dan wakafkan, yaitu ya udahlah aset sosial media kita kan. Betul. Supaya minimal di situ ya jadi suatu hal yang manfaat untuk bisa Pemalang dikenal sebenarnya ke situ sih. Exposure. Privilege-nya dari seorang Vicky Prasetyo. Itu kalau terpilih. Iya. Kalau tidak ya terpaksa. Pindah kota lain. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di OTW. Obrolan tiap waktu. Bila aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemani. Kita akan menyaksikan sesosok orang yang sangat luar biasa. Ini dia, Vicky Prasetyo. Yo is in the house, yo. Tunjukkan visi misimu untuk Indonesia. Halo semuanya, apa kabar pagi hari ini? Kita semua kembali dengan Vicky yang di sini. Semuanya tentu sehat-sehat saja yang melihat dari ujung atau dekat sana. Aku gembira kita bisa bersama. Tak ada lagi batasan untuk jadi pejabat kita. Kembali kepada diri sendiri. Tak ada lagi semua yang terbuat dari ke depan. Tak ada chef yang selalu membuat masa kita menjadi ceria. Pagi nanti akan jadi gembira. Daiki, seorang kapak merah yang sudah berobat jadi baik diri. Ada Kaiki, ponakan tercinta, selalu membuat orang buat menjadi gira. Hai, ada Ate, anak yang selalu diasihkan sebagai diri ini. Oh ya, semuanya apa kabar? Yes, hello. Baik. Yes, Kiki, are you ready? Yo, Kiki in the house, yo. Vicky Prasetyo, gak pernah loyo. Diajak maju dia selalu ayo. Orangnya cerdik, bisa mendidik, bisa bikin senang tapi gak pernah menang. Kita tak butuh wacana, jangan hanya bicara. Buktikan kerja nyata, jangan hanya bicara. Vicky Prasetyo. Capek. Enak ya, udah lama juga ya. Udah nggak lama kan? explore Asik ya, gitu asik ya. Seperti itu. Ots. Mikey Prasetyo. I miss Gladiator is back. Tapi ini kan kita udah panas-panasan ya. Iya. Chef, mau emam. Kok emang? Mau yang anis-anis. Yang anis-anis. Mau yang anis-anis Mau yang kamu. manis-manis. Oh, ini ya. Dari Bandung. Kenapa emangnya? Nah itu kan cep. Cep. Pemalang ini pemimpinannya sangat jokes banget ini. Oke. Coblos. Sayang banget sih Pemalang sih kalau kamu ngomong. Ayo kita ke belakang meja dapur, meja dapur. ayo. Masak, kita mau Spesial masak. buat paman nih, spesial buat paman. Capek gitu doang ya? Kita mau bikin masakan Bang Vicky. Ya, Cai. Tahu nggak sejarahnya wedang ronde ini nih? Tahu nggak? Saya tahu sih ini khas Jawa Tengah kan. Jawa Tengah benar. Tapi Pemalang kalau dari Jawa Tengah, Jawa Tengah. ya etimologinya yang mungkin Etimologi. ya sejarah ya perlu saya pelajari. Kalau paman saya dia kurang tahu wedang ronde. Tapi kalau wedding ronde, nah dia tahu. Nikahan. Nikahan. Deki, Ya, Bang Faiki. bisa ngelihat ini? Apa itu? Bisa ngelihat ujungnya dari ronde ini? Bisa? Nah itu, saat kita juga ada ujungnya untuk mungkin saya kemarin salah, tapi sekarang untuk Pemalang saya akan berubah menjadi yang lebih baik. Wah, that's what ternyata. Berfilosofi. Ini baru Bang Faiki siap bikin ini Ada menjadi ujungnya lagi? protokoler. Ada bang. Ada ujungnya apa nggak ada? Buat saya nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Nah sama, rasa pengabdian saya buat Pemalang tidak akan lelah dan tidak pernah ada berujung. Bang Vicky ada ujungnya nggak ini? Ada ujungnya Ada nggak nih? ujungnya ada. Nah kalau itu kayaknya ujungnya kurang ini ya, beda. Ini nggak ada ujungnya sama kayak omongan Bang Vicky tadi. Spesial untuk warga Pemalang. Nanti apabila
apabila Bang Faiki terpilih, dia akan memberikan tutorial nyemplung ngejar cincin. Satu. Kan kalau di sono kan lautnya laut terbuka nih. Gak bisa. Ya mati kita. Ya jadi mau jadi pemimpin ya. Kalau bicara janji dibilang takut mengkhianati. Tapi kalau nggak janji. Nggak ngomong apa-apa dibilang pemimpin Gak punya visi misi lah itu ya. Itulah kalau kita udah milik publik. Ya, jangan takut akan kritikan orang lain. Saat Tuhan menciptakan dua tangan untuk kamu bukan untuk menutup jutaan mulut orang yang menghujat atau membicarakan buruk tentang That's kamu. right. Tapi dua tangan dari Tuhan, tutuplah dua telingamu, fokus terhadap impian dan masa depan. Ya. Ayo coba ya. Ya coba. Coba. Abang ngomong. Cobain dulu. Sambil duduk. Ayo silakan. Chef ini boleh aku ini kasih ke paman aku ya Chef ya. Paman silakan paman. Chef, Masya Allah ya udah ganteng. Udah ganteng, Tapi jago pinter masak, Chef. masak. Paman Makasih. Faiki. Tuh ada. Paman Faiki juga. Paman Faiki ya. Udah siap. Silakan. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Faiki, bicara ke kamera, kasih tahu rasanya seperti apa Bang Faiki. Biar pemirsa OTW yang di Pemalang juga pas lagi nonton tahu rasanya Bang Faiki. Masya Allah ini enak banget. Alhamdulillah Bang. Memang ini yang harus bisa kita ekspor untuk sampai ke internasional ya. Udang ronde ini, coba bayangkan kalau kalian ya, para petinggi-petinggi negara di PBB, sebelum rapat, Makan udang ronde. Udang ronde. Hati kalian akan tenang. Ya. Stop war. Seperti ini kan? Ronde 1. Ronde 2. Ronde 2. Iya, udang ronde. Playmaker. Mantap kamu. Nah, ngomong-ngomong soal ronde. Iya. Paman aku ini katanya baru saja menantang seseorang untuk adu tinja. Tinju. Nah itu settingan atau enggak tuh nantangin Iya, Bang. Beneran enggak Anji, tuh? Bang Anji untuk tinju? Jujur ada permasalahan lama yang sampai saat ini belum saya ungkapkan. Wah. Ya dulu ada permasalahan tapi sama adik saya yang paling kecil namanya Bella. Ya dia bilang Mantanan. bukan, dia kayak dulu kan waktu saya di dalam penjara itu ya banyak hujatan ini Ya. kan. Salah satunya mungkin ya dari Anji ngata-ngatain apa Menyinggung. gitu, terus ini sampai dia akhirnya lewat DM sama Bella tuh berantem gitu. Komunikasi gini itu terus sering lah berapa kali komunikasi tuh kayak serius. Lu yang saya inget ya ada berapa kalimat kayak lu nggak usah lawan abang gua dulu deh gitu, lu lawan gua aja yang perempuan. Oh, kata abang, ada yang Bella, lari, gokil ya. Jadi kalau siapapun yang melukai abang gua karena kita hubungannya saudara, maka bukan berhadapan sama abang gua. Meskipun abang gua di penjara, lu bisa berhadapan sama gua walaupun gua wanita sekalipun gitu. Sama Anji tuh emang belum ketemu begini nih. Ya. Gitu, jadi belum bisa ngomong. Ya apapun. Nah makanya kemarin pas ada momen siapa yang lu mau call out buat tinju sama lu, gua bilang, ayo kita selesaikan masalah ini di atas ring. Oh, iya. Kalau berat kita nggak sesuai, ayo nggak apa-apa. Aku kan juga udah turun berapa kilo kan sekarang. Ya jadi kita turun, kamunya yang naik, kita ketemu di tengah timbangan ya. yang pas. Ayo kita selesaikan ini Oh iya biar balance happy weight-nya. di Tantangannya disambut nggak sama Bang Anji? belum tahu ya, cuma kemarin dia bilang begitu di mana gitu-gitu kan. Oh, ada berita-berita lagi gitu ya. Berarti gini aja eksklusif di OTW nih. Coba. Kita sampaikan langsung kepada Bang Anji. Karena Bang Anji setiap hari Sabtu Minggu nonton OTW dia. Ya. Ya, dia keluarganya memang Bang Anji. keluarganya dia nonton OTW emang dia pemirsa Ya. OTW keluarganya. Silakan Bang Faiki. Anjay. Anji. Anjay jadinya. Anji. Britishnya keren. British. Saya kan dia Irish ya. Tadi pencarian sama Lutfi Algijal kalau ngomong enjay. Anjay. I wanna fight. Aku ingin bertarung denganmu. Please. Ah. You listen. Tolong dengarkan. Ada yang salah, Cep. Ya nggak apa-apa, saya agak kaget aja dengar English British tadi itu. We are fight in ring. Kita akan bertarung di ring. Kita ini petarung. Not head guard. Tidak tanpa pelindung. Not hand guard. Tanpa pelindung tangan. I have to my dog in home. Aku adalah anjing yang Bukan. Ya kalau ada waktu untuk Ada kita
Jago. bisa fight. Iya, fight. Kita fight mau 3 menit kali 4 ronde, tapi tanpa ada pelindung kepala, tanpa ada apapun. Kita membuat surat pernyataan bersama, apapun yang terjadi tidak akan menuntut kepada promotor. Ya kita akan lakukan secara jantan di atas ring. Siapa yang menang kita nggak tahu siapa, tapi minimal saat bisa bener-bener bertanding melawan Anji, itu suatu permasalahan yang memang harus diselesaikan. Entah setelah itu ngobrol bareng jadinya. Iya. Tapi pertandingan ini akan dibuat secara terbuka. Ya berharap sih kalau di tinju kan sering banget kayak di klub, kayak di gor apa di apa. Kita bikin tinju di lapangan terbuka dan semua rakyat boleh menonton tanpa ada tiket. Gitu. Ya bagian pertandingan terbuka kan? Terbuka. Kita kan pengen lihat siapa yang paling gede nih. Keberaniannya. Terbuka. Keberaniannya besar sekali orang ini. Gede nyalinya, karena kalau kegedean nyali atau mental Bang Vicky udah nggak usah diragukan lagi. Bahkan mental untuk lawan komen negatif netizennya dia udah kebal. Ya kan? Maksudnya sebagai public figure, mentalnya ngelawan netizen udah kuat. Bahkan ada banyak komen-komen waktu abang bilang mau jadi cawabub. Iya. Kalau Vicky, gua dukung nih. Kalau Marcel ntar dulu dah. Oh itu bukan satu, itu banyak banget yang komen kayak gitu. Mau di Instagram atau di YouTube segala macam banyak banget. Nah, abang lihatnya gimana sih? Maksudnya ternyata lebih dipercaya sama masyarakat dibandingkan teman kita. Ya sebenarnya ya buat Marcel juga lah ya. Ya apapun ya. Di saat kita udah jadi konsumsi publik, apapun kita harus mengikhlaskan hati untuk dikritik dan dibicarakan sama mereka. Kalau kita nggak mau jadi konsumsi publik, ya nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi ya petugas hitung koperasi kecamatan. Jadi nggak bakal dibicarain. nggak bakalan dibicarain. Tapi selama kita milik publik, apalagi memiliki keinginan hajat besar yang mempengaruhi tentang suatu daerah, ya kita berhak dong untuk dikritik, gitu loh. Nah, gini, kalau kita udah dikritik, berarti ada sesuatu yang mungkin kurang nyaman di hatinya mereka. Nah, kalau kita udah mengelola hati buat jadi benci, apalagi menutup diri, ya ini rugi 2 kali kita. Udah rugi dibicarakan orang lain, kita rugi di mata Tuhan karena tidak mampu bisa menghadapi ini dengan baik. Bicarain aja. Saya kemarin baru nyampe Pemalang, baru hitungan jam, baru 1 jam saya nyampe di Pemalang, ada komen. Apa tuh? Mas Vicky Prasetyo, jangan hanya modal popularitas saja. Saya khawatir Mas Vicky bisa memakan ternak warga. Ngeri takutnya. Iya. Kayak begitu aja banyak subur kan. Tapi aku jawabnya apa? Ya dengan lucu aja gitu loh. Iya betul. Disikapi dengan jokes-jokes aja. Ada yang komen gini, Bang Vicky ke Pemalang, selamatkan janda-janda di sana. Ya banyak. Kan lagi ribuan gugatan ini. Ya udah kalau gitu kita iklan dulu dah. Ini Bang Vicky udah mulai ngantuk dengan Bang Vicky ya. Dan kemana-mana tetap di OTW. Oh janjiku takkan ku lepas selamanya. Oh janjiku tak ku ikuti. OTW. Nah, Bang Vicky, sebenarnya aku tuh serba salah gitu. Mau aku dukung, tapi nanti sensasi. Mau aku nggak dukung, tapi beliau ini dicap pinter. Iya. Bahkan sama Pak Jokowi. Wow. Melalui Mas Kaisang. Bapak Presiden. Iya benar. Betul, katanya bilang seorang Vicky. Vicky. Saya tidak percaya. Kalau tidak ada buktinya saya tidak percaya. Ada, kita lihat ini video 19 detiknya. Iya, memang baik. Oke deh. Iya. Saya udah tahu Mas Vicky dari dia. Terharu. Sedih, terharu. Kenapa? Kakinya keinjak. Kalau gue lihat-lihat nggak keinjak. Kalau gue lihat tangannya nggak ada yang keplitet. Iya. Dia nangis kenapa ya? Tapi kadang-kadang yang keinjek adalah masa depan. Banyak orang yang dihakimi karena kesalahan sepintas. Pak Jokowi sebagai seorang presiden sangat memeluk generasinya. Makasih Pak. Memeluk generasinya, berarti Bapak segenerasi sama Bang Vicky. Ada generasi bangsa. Ya, tapi pesan dari Diki pribadi untuk Bang Vicky. Vicky. Apabila Bang Vicky nanti sudah berhasil memimpin Pemalang menjadi daerah yang lebih maju, jangan lupakan teman Bang Vicky yang sekarang udah jualan teh. Ada jualan es teh Pak Jualan Dewan. es teh Pak Dewan. Nggak mau dibawa gitu Bang Dede ke Pemalang. Iya.
Ya kemarin mau dibawa. Jualan es teh. Pas lagi di tengah jalan. Tapi Ditawar orang. 6 juta sama kandangnya. bawa langsung. Jangan Kenapa Bang Diki? Jangan underestimate Bang Faiki. Kenapa? Dia ini dikenal Indonesia sebagai penakluk wanita. Iya. Cewek cantik mana yang di tangan dia? Hut. Hah? Nggak bisa diraih. Kerjanya aja nongkrong di pengadilan agama. Ngapain dia? Ngapain dia? Nikah. Oh iya. Tapi kalau sekarang belakangan ini udah malu kalau ke KUA. Kalau Diki ke KUA Aset. kan, ya kan. Udah ke depan kan teh. Ya apa? Saya mau nikah. Oh ini persyaratannya. Iya. N1, N2, N3, N4. Kalau saya begitu masuk ya, Mas Vicky, mau ngapain? Yang nikah ya? Yang biasa. Katanya. Yang kayak biasa ada gitu. Kayak pesen bakso. Langganan ya. Langganan yang biasa. Tapi aku yakinkan, Vicky Prasetyo, insya Allah Oktober aku akan ada jodoh terakhir yang aku nikahkan. Siapa dia? Siapa? Siapa gerangan? Bang, untuk Presiden spesial. baru, istri Nih. baru nih. Ini pertama kali yang aku kasih tahu calon aku siapa. Spesial hanya di Eksklusif Iya. hanya di eksklusif OTW. hanya di Ini OTW, belum Bang. aku bisa secara Gamblang ya? publish ya. Gamblang. Tapi buat Publish. kalian dulu Oke, ya. Bang. Oke, ini aku kasih lihat ya. Ada. Ini Pilih dulu yang mana. bukan tuh. Ini ya, ini gitu kan. Ini, ya. Nah, Cantik banget. Serius? Bang. ya, please. Kayak bukan orang Indonesia tapi Iya. Sekarang mau nipu orang sana. mau naklukin. Oh ya, ditaklukin maksudnya, ditaklukin. Cantik Pemirsa banget, OTW Eh, yang please. Nah, Tadi kita coba lihat nama depannya. iya. Apa karena belakangnya silalahi? Nah, bukan. Bukan pastinya. Bukan. Mengarah ke situ sih. Iya, bukan. Sastra. Sastra. Kasih lagi. Iya. Udah ada lah. Iya, ada. Tapi kan udah tahu kan orangnya kan. Panik. Nggak tahu. Ya soalnya yang ini kan masih belum diselesaikan. Ya seenggaknya kan orang punya cita-cita bagus kan. Ini ibu-ibu yang lagi nonton OTW. Siapa sih? Cakep banget loh. Bulan depan insya Allah dia datang nih ke Jakarta. Dia orang mana? Dia Orang- mix. Iya, Oh, tadi. mix. Ini 11. Iya. Turunan. Nagrek. turunan nagrek. Tadi dia mix Pokoknya- banget, sisanya matanya bagus Iya, sekali. itu mata asli loh. Ah serius? Yes, aku bilang. Bukan mata Najwa itu? Iya. Kan tegas dong jadi. Ya itu, tapi nanti kalau bulan depan datang, banget, ya, Arabian. I'm itu, promise for you all together. Yes. Aku akan pertama kali aku bawa ke sini buat kenalin sama kalian. Spesial untuk OTW Kiki. Iya. Pertama kalinya ya, Bang. Ini kan udah ngeliat nih kalian beneran. Iya, iya. Tolong jaga itu. Iya, Bang. Aman. Aman, Bang. Saya udah capek digetok sapu. Kalau ketahuan. Aman udah, Bang. Nah, Bang Ate coba dong minta Iya. tips. Minta tips cara naklukin cewek, Bang Vicky. Sampai dapat yang cantik gitu ya. Sebenarnya gini, Gimana cara naklukin cewek? wanita itu siapapun gak ada yang sulit. Ya, kelemahan seorang pria adalah di mata. Terbukti dia akan memberikan apapun yang dia punya aja melihat sesuatu yang dia tertarik, cantik, seksi dan lain-lain. Kalau wanita itu kelemahannya di telinga. Dia akan mudah memberikan hatinya seutuhnya bagi siapapun yang mampu bisa memberikan pujian dan rayuan Bisa kepadanya. kata-kata cinta. Pasti. Oh. Dan kalau mau masuk ke orang wanita, itu ada waktu-waktunya. Aduh, waktu. Aku udah riset itu. Wow. Seru Oke, nih. oke. Jangan coba masuk ke wanita di pagi hari. Karena di pagi hari dia sedang sibuk untuk menyiapkan aktivitasnya. Setelah mandi, dia sarapan, dia kemudian pergi untuk mempersiapkan ke kantor dan lain-lain atau aktivitas lainnya. Oke. Jangan coba juga masuk ke dalam hati wanita itu di siang hari. Mungkin dia sibuk, sedang makan siang atau meeting dengan koleganya dan lain-lain. Pagi dan siang. Jangan pernah masuk fase untuk mendekati wanita di sore hari. Kenapa? Dia lelah, aktivitas seharian sedang bekerja ataupun kegiatan lainnya, itu nggak bagus untuk masuk di fase ini. Oke. Tapi Hah, ini nih penting nih. jam malam menjelang dia tidur,
Dia hanyut dalam kesendirian. Dia resah dalam kehidupan. Ya. Tidak ada orang yang memperhatikan. Semilir angin di malam hari membuat dia semakin merasa bahwa saya disiksa hidup dalam kesendirian. Yes. Di tengah malam menjelang tidur adalah strategi tepat untuk kamu bisa masuk ke hati wanita. Timing yang sangat tepat. Timing. Di jam berapa tepatnya? Iya, kan orang pulang malam 10.30 beda-beda. ya. Paling bagus. Iya. Paling bagus. Paling bagus nih, paling tokcer. Paling pas. Jam 12.30 menjelang dia tidur. Itu paling Setengah bagus. Tapi kalau dia kadang-kadang juga ada wanita yang nggak kuat kan. Ya. Ya at least jam 10, jam 11. Imbangi. Walaupun sebenarnya lebih bagus lagi di atas jam 12.30 itu. Oh, karena dia udah antara sadar dan tidak sadar kan? Iya. Dan itu efektif Juga udah banget. buram sebenarnya. Iya, kan? Siapa sih dia nih? Iya, kan kayak Loh. ada dapat DM cing masuk gitu. Bukan Hah? cuma Vicky Nitinegoro gitu, jadi dibalas langsung gitu. salah ya, salah persepsi orang bisa juga ya. Nah, tapi dari teori itu ada fakta-faktanya. Faktanya. Kalian bisa dipegang rahasia ini? Bisa. Sa, Kita bisa, tapi kameramen enggak. Ya kan kita kalian aja. Iya. Ini contoh aja ya. Contoh aja. Saya mendm salah satu artis temen kita juga Ya. Oke. malam. besar ya. Mungkin kalau saya sebutkan namanya semua orang juga pasti tahu. Ini nama besarnya? Cupita Gobas. Bukan. Udah punya Bang besar, Gopar, udah punya Itu Bang besar. Dan dia dari sesuatu hal kalau orang bilang, "Hah, itu kayaknya nggak mungkin deh." Oke, Tapi itu menjadi mungkin. Strategi Eric Cantona ini. Eric Cantona. Eric Cantona. Kan Eric Contoh ya? Cantona. Kita lihat strategi boa Amazon ini. Contoh aja. Ini. Ya, udah diam dulu, diam dulu ya. Lihat Bang. Ya, udah cukup ya. Iya. Gila sih. Ya cukup ya. Ya contoh aja. Maksudnya Lord. Lord. Gila sih dia. Gila sih ini. Gila. udah. Ada. Gak bisa. Kaget lu. Dia nge-DM sejarawan Anhar Gonggong di DM sama dia. Siapa ini? Gede. Gede, emang gede. Buat apa sih? Gila. Gila kedua kalinya aku ditunjukin DM beliau kepada cewek-cewek yang Gue pernah ngeliat nama besar. juga. Gak usah panjang-panjang. Dukunnya di mana? Iya. Jujur Bang. Butuh gitu Bang. Mistik itu bisa hilang. Dan sekarang mistik itu juga udah rame. Blok M kan Majestic. sudah hilang. Pemenang ini pemimpin Anda. Wanita itu jangan ditaklukin. Nah begini, kalau lu bersaing sama cowok-cowok yang ganteng sekalipun, jangan minder. Ketampanan cowok-cowok itu nggak akan bisa dia pertahankan sampai dia menjelang tua dan semakin menua. Kalau lu menghadapan dengan cowok yang kaya raya atau punya privilege dari orang tuanya, jangan takut. Ini titipan Tuhan yang kapanpun bisa sekejap mata untuk diambilnya. Jadi apa yang Cowok yang membuat lu nyaman, lu tahu bagaimana mentreatment wanita, lu nggak pernah membatasi dia, lu menyayangi dia dengan setulusnya, maka pria itu yang akan dia bawa untuk selamanya sampai dia menutup mata. Mungkin kita akan memberikan sebuah lagu untuk perempuan-perempuan luar sana yang sedang merasa hampa hatinya. Wah, Ini dia. menyanyikan Hampa saja hatiku. kalau gitu sebuah lagu. Silakan. Mana tadi? Gokil sih. Gokil. Ngeri. Gila. Teh, Gila, nggak akan ada di ekspektasi kalian semua. lalu bang. Sep. Chef, Iya. masakannya apa, Chef? Masak Ini apa? kita bikin nasi krawu. Krawu. Jadi nasi krawu itu nasi campur dari daerah Gresik, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur, Gresik. Tadi kan Jawa Tengah, Iya. sekarang Jawa Timur. Benar. Lintas Jawa ya, Mas. Lintas Jawa. Jadi di nasi krawu itu yang jadi khasnya itu adalah kerecekan dagingnya sama sate kelapanya. Nah, sate kelapanya saya pakai dua nih. Ada sate ayam sama sapi. Oke. Buffalo. Oh, buffalo. Jadi kalau yang sate ayamnya ini dihancurin, jadi kayak sate lilit Bali. Seperti mince, iya. Minced Broken beef. heart. Minced beef. Betul. Betul. Ih, tahu minced beef loh? Tahu.
Nah, kalau yang sate sapinya biasa kayak sate biasa dipotong kotak-kotak. Tapi bisa sapi sama ayam. Bisa. Bisa ya? Si paling polos. Si paling nggak tahu apa-apa. Si polos. Saya tuh ragu mau jelasin. Bang Vicky tuh pasti pura-pura nggak tahu padahal dia tuh tahu banyak. Tahu semua, tahu banyak. Masalah makanan mah Makanan mah Ya bagaimana nggak tahu? Kenapa? Ya udah puluhan kali resepsi. Kambing guling berapa kali? Berapa kali? Kita pengen coba aja makanannya nih. Kita duluan ke ruang itu, nanti diantar ke sana. Saya siapin ya. Siap. Siap. Chef, makasih ya, Chef. Chef. Aku udah, Chef. Mangga. Chef, oke. Oke, bantuin siapin ya. Ya. Siapin. Siap, gerak. Oh, kan begitu, Teh. Oke, masuk. Bangga banget saya punya ponakan. Rumahnya luas. Kan? Living room, diver. Paman senang. Senang banget ngelihat kemajuan Bangga. kamu. Aku tinggal di rumah yang besar, Iya dong. seorang diri, ditemani 3 pria dewasa. Kan teman-teman aku. 3 pria. Iya, Ya, gitu. sahabat-sahabat Memang aku. Sahabat-sahabat yang Kiki selalu menemani. Nasi crown. Silakan. Nih Bang Vicky ya. Salah dong. Salah dong, sambel kau. Ini dong Bang Vicky. Sambil kita makan aja kali ya. Ya, boleh. Sambil kali ya. Nih minum. Sudah ada spoon Oh, boleh the spoons. and the fork. Fork. And a glass of water ya. Chefnya ketinggalan. Nah itu, Norman. Sini. Silakan, Chef. Berarti kita sambil makan aja. Sambil makan. makan. Silakan. Nasi kerawu ini tuh berasa banget Jawanya karena rasa manisnya, manis-manis di setiap itemnya tuh manis-manis gitu ya. Gurih ya. Gurihnya. Juga ada serundengnya ya? Serundengnya. Serundengnya ada 2, yang kuning nggak pedas, yang merah pedas. Jadi emang sengaja Ciri khasnya ya. ciri khasnya. Di mix. Mix, iya. Kok mix? Kayak calon kamu? Bang Vicky tuh selalu kelihatannya menghibur terus ya, kayak kuat terus gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih masa-masa seorang Vicky tuh terpuruk, terendah-rendahnya gitu kapan? Jujur, titik rendah dalam hidup aku itu di saat aku berpisah dengan seseorang. Kalau andai kata aku akan bisa dipertemukan minimal buat terakhir kali deh, pengen menyampaikan secara langsung gitu. Karena dari kejadian udah berapa belas tahun yang lalu kita nggak pernah ketemu seperti ini. Oke. Kita nggak pernah bicara langsung. Kita nggak pernah bisa mengungkapkan isi hati dan mengakui kesalahan kita. Walaupun sekarang sudah takdir sudah berkata beda ya. Itu sih, jadi titik terendah aku tuh di saat aku kehilangan dia. Walaupun banyak mungkin wanita-wanita yang ada di dalam kisah hidup, tapi jujur sih, Dia yang paling membekas. dia meninggalkan kesan yang sulit untuk kita bisa lupakan. Oke, untuk Teh Saskia Gotik jadi Bang. Ya ilah. Lagi. Mulut remes tadi katanya nggak mau ngomong. Iya kan Kita jadi udah menjaga-jaga rahasia. itu di otak sendiri tadi. Remes baru. Ya elah. Sama dia Orang karena mau jaga-jaga. Kan mau minta maaf ya. Kalau Iya kan? kalau nggak bisa aku aja yang mewakili. Ya tapi jangan di sini jadi pada tahu Iya. semuanya. Udah, kita undang besok dia kemari. Iya udah kalau begitu mah. Udah kalau gitu sekalian. Ya maksudnya, ya terlepas apapun ya. Jujur sih, mungkin orang anggapnya ini kayak joke, kayak gimmick Enggak, atau apapun. Aku tahu ya. ini serius. Aku demi Allah sebagai seorang muslim, dari hati aku yang paling dalam, ya memang ya pengen menyatakan maaf sedalam-dalamnya gitu, pengen ya menyampaikan sesuatu dari hati yang dulu kita belum pernah selesai gitu. Karena waktu dulu kita berpisah, aku keburu ditangkap kan sama pihak kejaksaan kan. Jadi nggak sempat kita ngobrol begini gitu loh untuk berpisah gitu loh. Dan itu nggak pernah dilakukan gitu loh. Saya sorry pun belum Iya sempat. kayak kita, aku minta maaf, aku mau ngejelasin aku ini, aku tahu betapa dia cintanya, betapa dia mengorbankan apapun, betapa dia udah memberikan hidupnya gitu. Dan kalau ada momen banget sedikit aja, pengen sih aku pengen menyampaikan langsung gitu, sekedar Kayak kisah cintanya itu kayak sebuah novel yang tidak memiliki babak akhir. Jadi kayak Bang Faik itu pengen ketemu sama dia, pengen menyelesaikan novel ini. Novel yang memang tidak pernah
sempat diselesaikan. Iya, makanya sesibuk apapun seorang Vicky Prasetyo, kalau dia telepon tiba-tiba, jemput Neng, maka aku akan menyiapkan kuda untuk menjemputnya. Saking aku bener-bener Kena tilang. dia saking Katanya nggak bercanda, malah pakai jemput pakai kuda. Iya. Pakai masa keluar Pendekar. ya, memang ini nggak bercanda. Oke, jadi inilah tugas kalian akun-akun lambe di luar sana tolong dipotong-potong. Bagus nih. Share. banyak mungkin. Supaya nyampe maafnya gitu. Pasti siapa tahu. di-share ini, mah. Iya kan? Ya, oh. Nangis. Nangis nggak jadi makan lagi deh kalau nangis. Jujur saja semakin dia nangis, semakin kita tidak peduli. Ya udah, kalau gitu lah. Pokoknya semoga niat baik ini segera sampai. Permintaan maaf kan namanya orang ada aja berbuat salah tapi juga orang berhak untuk minta maaf dan mulai kembali hidupnya. Yang paling penting adalah jangan lupa nonton kita ya. Iya, Dan kita- Sabtu Minggu jam 8.30 hanya di Trans. Trans. Pokoknya.